Bentar ya teman-teman ya, saya bisukan dulu. Oke. Ya, cek 1, 2, 3. Oke, sebentar saya balikin dulu kamera saya dikit. Oke. Oh, posisi badan saya maksud saya. Iya, oke. Ya, jumpa kembali teman-teman bersama dengan saya ya dalam acara seperti biasanya ya, diskusi lintas agama ya. Nah, teman-teman sekalian, seperti biasa, sebelum saya memulai acara ini, teman-teman jangan lupa ya, teman-teman, untuk tap-tap layar dulu. Yuk, kencengin dulu tap-tap layarnya. Tap-tap layar, kemudian bagikan siaran ini. Kemudian kalau ada teman-teman lihat Love Orange, nah itu tadi, nah ini join my family loh. Nah itu teman-teman bisa memberikan satu Love Orange ya, supaya kita tembus ini Love Orange-nya, kita bikin 8.000 atau 10.000 Love Orange. Supaya kita nggak kena pembatasan nih teman-teman. Kemarin kita udah kena pembatasan sampai 3 kali teman-teman. Ya. Jangan kalah sama kadrun-kadrun. Ya. Tap-tap layar. Kemudian bagikan, share. Jadi status WhatsApp Anda bisa bagikan di manapun ya, supaya teman-teman tuh ngeliat begitu. Bagiin di Facebook kalian begitu. Bagikan kepada teman kalian. Pokoknya bagikan ya, share. Bila perlu share ke Abdul Somad ya. Ya. Oke teman-teman, kita akan mengadakan diskusi seperti biasanya ya, diskusi ataupun debat lintas agama. Nah, saya perkenalkan dulu ya diri saya ya. Saya ini adalah seorang Kristen. Ya, tetapi walaupun saya seorang Kristen, saya sangat ngerti betul apa itu agama Islam. Seperti itu. Ya, dan banyak sekali orang-orang Islam itu hanya beragama itu hanya ikut-ikutan. Kenapa Anda Islam? Ya, karena orang tua Islam. Ikut-ikutan. Nah, di channel ini teman-teman, kita akan memberikan informasi-informasi seperti itu ya. Kenapa Anda kok Islam begitu ya? Jawabannya pasti yang seperti tadi itu, karena mengikuti orang tua, agama orang tua itu, jadi ikut-ikutan itu seperti itu. Ya, ayo kita diskusi ya, seperti itu. Yang di kolom komentar, yang kejang, yang suruf ya, jangan cuma di kolom komentar. Kan sudah saya bilang sama kalian, kalau misalnya kalian mendapati saya memfitnah, datang, naik ke sini, bantah omongan saya, tunjukkan fitnahnya. Gampang kan? Iya. Kan gampang saja. Kok repot? Gitu aja kok repot. Ayo silakan. TV mencerahkan. Oke, kita kasih naik ada Muhammad. Oke. Muhammad Tom Yam Al-Hanina. Tom Yamna ala Arab. Oke, silakan Muhammad. Apakah Anda ini seorang muslim dan berani diskusi dengan saya? Jangan terlalu dekat-dekat ke kamera, Bang. Jangan terlalu dekat-dekat ke kamera gini, agak jauh dikit. Jangan separuh-separuh. Nah, gitu ya, Bang. Silakan, Bang. Anda muslim, Bang ya? Muslim, Bang, muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan nih? Apakah Anda ingin membuktikan bahwasanya saya memfitnah, pernyataan-pernyataan saya tidak benar? Ya, silakan. Pernyataan Anda. Kalau pernyataan Anda
Benar semua kan? Benar semua kan pernyataan saya kan? Anda sering nonton channel ini enggak? Sering, Bang. Sering. Oke, sering. Coba selama Anda nonton channel ini, coba tunjukin satu aja statement saya itu yang salah tentang agama Islam. Abang itu bilang Muhammad itu Tuhan, macam mana? Yang ngomong bukan saya itu. Yang ngomong Muhammad Robnya umat Islam bukan saya, tetapi para ustadz-ustadz yang berdebat dengan saya. Setidak-tidaknya ada 5 orang ustadz yang sudah mengakui itu secara kaidah bahasa bahwasanya Muhammad itu adalah Rob bagi umat Muslim. Seperti itu. Dia adalah seorang yang umat Muslim itu harus dengarkan. Dia adalah seorang yang umat Muslim itu harus patuhi. Makanya kalau Muhammad bilang kiri, nggak mungkin seorang Muslim itu belok kanan. Kalau Muhammad bilang kiri, Muslim kanan, artinya bukan Muslim dia. Gitu loh. Makanya dia itu adalah Rob kalian. Rob itu bahasa Indonesianya Tuhan. Nah itu. Susah yang ngomong sama mereka ini. Masa itu terus kita ulang, Bang? Capek orang nonton itu. Silakan. Bukan, abang itu mengartikan mengartikan memaknai sebuah makna itu seharusnya kalau bahasa Arab dia maknakan dari tradisi Arab. Oke, berarti Anda setuju? Oke, gini aja. Berarti Anda setuju nggak kalau Muhammad itu Rob? Ya, Berarti Anda setuju nggak kalau Muhammad itu Robnya umat Muslim? Kalau orang Arab bilang iya dia Rob. Oke, Allah Rob juga nggak? Allah Rob juga. Allah memang Rob. Oke, berarti berapa Robnya umat Islam? Robnya umat Islam ada 2 tadi. Ya udah, ya sudah. Ya sudah, kan berarti sudah jelas kan apa yang mau dibantah. Tadi kan saya bilang, coba selama Anda diskusi dengan saya ada nggak bantahan? Ternyata bukan bantah, Anda malah mengiyakan. Gimana? Bukan, Bang. Abang ini mengartikan ke Indonesia, jadi nggak masuk ke Indonesia. Satu, Muhammad diartikan ke Indonesia. Begitu Rob Allah diartikan Arab. Macam mana? Bang, kalau Arab, kita ini kan orang Indonesia. Informasi tentang Islam itu originalnya itu kan bukan bahasa Indonesia kan? Iya, betul. Coba sumber-sumber ajaran agama Islam itu apa? Quran, hadis, betul kan? Betul. Dan itu semuanya aslinya bukan bahasa Indonesia, setuju? Betul. Ya iya, Muhammad adalah Rob kalian, Allah adalah Rob kalian. Nah, Rob ini kalau diterjemahkan berarti apa? Kalau misalnya Anda berseru kepada Allah, ya Rabbal alamin, ya Rob, kabulkanlah doa kami ya Rob. Ya Rob itu artinya apa? Ya Tuhan, betul nggak? Ya Rob. Ya iya, Muhammad juga Rob kalian. Ya Rob Muhammad, ya Tuhan Muhammad ya Rob Tuhanku. Ya berarti di mana salahnya saya coba? Gimana kalian ini? Berkali-kali abang ini mengartikan ke Indonesia. Jangan diartikan ke Indonesia, Bang. Terus kalau nggak diartikan ke Indonesia, gimana orang kita orang Indonesia kok? Kita kan orang Indonesia. Kalau diartikan ke Indonesia ada 2 makna, Bang. Ya sudah, kalau begitu nggak usah diartikan. Berarti Muhammad adalah Robnya umat Islam dan Allah juga Robnya umat Islam. Setuju? Kalau orang Arab bilang begitu. Oke, berarti sekarang saya tanya, Muhammad sudah meninggal? Sudah. Oke, berarti Robnya orang Islam adalah orang mati, betul nggak? Robnya orang Islam. Jangan diartikan bahasa Indonesia, Pak. Gimana sih? Artikan bahasa Indonesia. Enggak, saya terjemahkan. Saya tidak menerjemahkan itu. Tadi kan Muhammad maknanya abang terjemahkan ke bahasa Indonesia. Coba abang terjemahkan bahasanya Arab, makna Arab. Kirimlah dulu paramek itu saya. Kayak gini. Susah kalau kayak gini saya ngobrol. Gimana saya tiap hari nggak minta paramek terus kalau kayak begini coba. Orang lawan diskusi saja kayak begini. Abang semua digabung-gabungin. Macam mana? Nggak hancur.
Bang, saya kan memisahkan. Oke, Muhammad adalah Robmu. Oke, Muhammad sudah meninggal, setuju? Setuju. Oke, Setuju. berarti Robmu sudah meninggal, setuju? Rob ada dua. Rob yang mana satu? Iya, Rob yang Muhammad sudah meninggal, setuju? Iya betul. Ya Rob iya, Muhammad. sudah. Ah, berarti Rob kalian ada dua. Ya, benar, yang satu, dua. yang Dua satu makna. telah meninggal dunia. Betul, Nah, tuh, terus? betul. Setuju saya. Nah, terus sekarang permasalahannya bagaimana kalian mempermasalahkan orang Kristen mengatakan Yesus kurios, ya. Bapa di surga kurios, ya. Terus kenapa kalian permasalahkan sekarang? Apa yang kalian permasalahkan dari situ? Masalah kurios itu kan itu diterjemahkan oleh orang-orang filsafat, Bang. Bukan orang orang apa namanya orang Israel. Justru Orang kalian Yunani. ini Yahudi. justru kalian inilah yang berstandar ganda. Dari mana standar gandanya? Muhammad kalian bilang Rob, tapi kadang-kadang bukan, kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Ada saklarnya, on off. Memang Rob. Kalau abang makanya jalan-jalan ke Arab sana. Oke, sekarang gini Bang, kita nanti Nggak Anda di sampai Anda abang di ke Arab. gini. Coba Bang. Anda betul-betul seorang muslim ya, nama Anda kan Muhammad ini, setuju? Ya betul. Oke. Bang. Coba Bang, bacakan saya satu ayat di dalam Al-Quran Bang, yang membuktikan bahwa Anda benar-benar seorang muslim. Ya. Ya ayat Al-Ikhlas saja Bang. Silakan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik. Sekarang Bang, buat pengikraran. Saya mengakui bahwa Muhammad adalah Rob saya. Yuk. Ya, saya mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rob saya. Oke, saya mengakui bahwa Allah adalah Rob saya. Saya mengakui bahwa Allah adalah Rob saya. Saya Islam mengaku bahwa Rob kami ada dua. Saya itu udah beda itu. Kan Beda ini. maknanya. Ini susah, sulit. Ya memang ada dua. Sulit ini kalau udah begini. Ayo coba. Saya Islam Saya Islam. Ya, mengakui bahwa Rob saya ada dua. bahwa Rob saya ada dua. Ya udah, sekarang ada dua. Jadi mulai besok jangan lagi kalian itu protes-protes sama orang Kristen. Oten, kenapa kuriosmu ada 3? Kuriosmu Robmu aja ada 2 kok, masih banyakan kami 1. Betul. Abang Setuju. Makanya jalan-jalan ke Arab Bang, arti Rob itu bukanlah Tuhan saja, tapi Tuhan. Ya sudah, oke. Berarti Allah Rob atau enggak? Berarti Allah Rob atau enggak? Allah Rob untuk disembah. Oke, berarti dia Tuhan. Dia kan ini kan. Tadi Tuhan katanya memang. Rob itu Tuhan. Sebentar. Rob artinya dia Tuhan. Tuhan Setuju? untuk disembah. Sebentar. Rob tadi artinya Tuhan. Setuju? Rob artinya Tuhan bagi Oke, Tuhan. Oke. majikan. Berarti Ya, Allah bagi Tuhan ya. majikan. Berarti Allah Ya. Tuhan ya. Ya. Nah, terus kenapa kalian mempermasalahkan karena mempermasalahkan kami? Yesus itu Tuhan. Allah aja Tuhan juga kok. Kenapa? Kalian ini heran loh. Kalian ini protes. Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Nah, sementara Allah juga Tuhan, bukan Tuhan. Nah, terus kenapa kalian ribut? Orang Allah aja juga Tuhan kok. Berarti Allah cuma Tuhan. Berarti Allah cuma Tuhan ya. Sebentar. Berarti Allah cuma Tuhan aja, bukan Tuhan ya. Allah itu Tuhan untuk disembah. Tadi katanya Tuhan, sekarang Tuhan. Tadi katanya Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Memang Tuhan untuk disembah. Oke, sekarang saya tanya, Allah itu Tuhan apa Tuhan? Allah itu Tuhan untuk disembah. Oke, berarti kata Rob ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Tuhan apa Tuhan? Dua-duanya Tuhan dan Tuhan. Oke, berarti Allah juga Tuhan. Betul, Tuhan untuk disembah. Oke, ya sudah. Kenapa kalian sering mempermasalahkan kami? Oten, Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan.
Nah sekarang giliran Yesus Tuhan, kalian perjuangkan. Allah Tuhan nggak kalian perjuangkan. Berarti Allah Jadi- Tuhan kan? Allah itu Tuhan. Cari Tuhan, sekarang Tuhan. Udah bang, dibawa aja Allah bang. itu Ya tidur aja di bawah sana, sabar. Bang. Tidur aja di bawah sana. Pusing saya. Pusing saya, aduh. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Nah, itulah teman-teman kalau kita pura-pura nggak ngerti. Ya, seperti itu. Kalau kita pura-pura nggak ngerti pengertian daripada kata itu, kita seperti itu. Padahal kita ngerti maksud mereka. Tapi kita gunakan pura-pura nggak ngerti seperti mereka pura-pura nggak ngerti. Gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita kasih naik ada Aizat Mumtaz. Oke, Aizat Mumtaz. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang Aizat Mumtaz. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Mana itu Bang? Kenapa bisa Allah disebut Tuhan? Bang, tadi ada yang naik ke sini, namanya Muhammad. Dia seorang Muslim. Menurut secara kaidah bahasa Arab, Allah itu adalah Robnya umat Islam. Allah itu Robnya umat Islam. Oke, begitu juga dengan Muhammad. Muhammad itu juga Robnya umat Islam. Tapi itu udah dibahas sama guru-guru kami, sama Bang Edis. Iya, berarti Anda setuju ya? Berarti Anda Kata Rob setuju? itu kan bisa jadi dua arti. Ya sama Bang, kata kurios juga begitu Bang, sama itu. Sekarang berarti Anda setuju ya bahwa Muhammad dan Allah itu dua-duanya adalah Robnya umat Islam. Nah, Setuju? nah, Ayo, sekarang buat pengikraran. Saya Aizat Mumtaz. Ayo. Kan inilah nih. Ini makanya saya bilang ini susah ini kalau udah begini nih. Ini kalian ini mau menang sendiri loh. Sudah diakui tapi tidak mau berikrar. iya, tadi kan Bang Edis bilang Allah itu adalah Rob, Muhammad Rob. Tapi kalau untuk Muhammad itu terbagi dua Robnya Bang Edis. Oke, sebelum kita bagi-bagi dulu, Rob, Muhammad Rob, Allah Rob. 1 + 1 sama dengan? 2. Oke, berarti Rob kalian ada 2, setuju? Enggak kayak gitu. Nah, Berat ini saudara, berat. Kayak gitu pemahamannya. Sulit ini, susah ini. Kalau Allah itu memang Rob yang khusus buat Allah. Kalau Muhammad disebut Rob, dia ada 2 Bang Edis. Berarti yang Muhammad ada 2. Kan udah dibahas sama guru-guru kami Bang Edis. Sebentar. Berarti Muhammad ada 2. Bukan. Makna Rob itu. Susah ini, Makna aduh. Rob yang ditujukan kepada Nabi Muhammad itu 2 artinya Bang Edis. Enggak sama dia sama Allah. Oke lah. Kalau kita menerjemahkan itu, kalau orang Arab kan nggak diterjemahkan kan, setuju nggak? Memang kalau orang Arab memang Berarti tidak sekarang diterjemahkan. buat pengakuan yuk. Sekarang buat pengakuan. Allah adalah Rob kami. Ayo bilang. Loh, ayo Bang, bikin pengakuan. Ayo. Setelah berdiskusi dengan saya, Anda buat pengakuan yuk. Allah adalah Rob kami. Yuk. Susah Bang Edis. Kan Ini saya bilang ini kalau udah begini ini berat ini. Masalah Rob ini kan udah banyak dibahas Bang Edis kan. Iya udah banyak dibahas tapi Anda nggak mau ngaku Bang. Ayo buat pengakuan. Masalahnya sekarang Bang Edis tidak mau menerima kebenaran itu ajanya. Bang, coba Anda buat pengakuan dulu. Rob kami itu adalah Allah dan Muhammad. Yuk. Nah, lari. Kalau mau main hitung-hitungan, ayo. Kalian kan senang kalau main hitung-hitungan. Ayo. Yesus adalah Tuhan, ya.
Bapa di surga Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa Ote? Giliran dibalik, Allah adalah Rob, ya. Muhammad adalah Rob, ya. 1 tambah 1 sama dengan berapa, Slim? Susah ya. Oke, kita kasih naik ada El Faroj Store. Oke, El Faroj Store, silakan. Ya, Bang Daeng. Silakan nyalakan kamera. Halo. Bang Daeng. Muslim ya. Tidak bisa tidak nyalakan kamera kah? Oke, berarti di bawah. Nonton di bawah kalau nggak bisa nyalakan kamera. Ya, ayo silakan. Di sini khusus yang berani-berani aja ya. Khusus yang berani-berani. Kalau nggak berani di bawah. Kita kasih naik ada. Bentar. El Faroj Store. Salam 2 Rob. Oke, silakan El Faroj Store, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim ya? Iyalah, Dis. Oke, silakan Bang. Dis, kamu kok nggak pinter-pinter, Dis. Kamu tuh levelnya tuh di atas pendeta loh, Dis. Orang saya tadi aja bilang 1 tambah 1 aja mereka nggak tahu kok malah saya disalahin. Oke, saya akui saya tidak pintar dalam hal mendidik kalian karena kalian 1 tambah 1 nggak pernah lulus. Coba 1 tambah 1 berapa? Kok nggak pinter-pinter? Kan nggak bisa jawab kan? Kamu tuh, Dis, kamu tuh ngebahas roh mulai udah tahunan ini kok enggak. Ya memang itu terus kan intinya tema kita itu. Kalian datang mempermasalahkan Oten. Kenapa Yesus Tuhan, Bapa di surga Tuhan, kemudian Roh Kudus Tuhan, kenapa Tuhanmu 3? Terus sekarang saya balik sama kalian. Iya, ayo, Muslim, Muhammad Rob, Allah Rob. Berarti berapa Rob kalian? 2. Masih menang kami 1, kalian masih kalah 1. Gimana sih? Ayo, gimana? Yang siapa, Dis? Iya, apa yang mau kamu tanyakan, Dis? Kami tadi sudah 2 Muslim, sebentar. Sudah 2 Muslim tadi naik ke sini. Iya. Dia mengakui. Kamu ketiga ini. Yang 2 tadi sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat. Iya, benar. Apakah Anda mau setuju atau membantah? Enggak. Soalnya tergantung konteksnya kan begitu. Enggak ada bantahan di situ. Oke, berarti kamu setuju bahwa Muhammad adalah Robnya umat? Benar, iya benar. Oke, Allah juga Robnya umat, setuju? Iya, setuju. Berarti ada berapa Rob kalian? Begini. Mulai nih. 1 ditambah 1 sama dengan. Jadi begini. Apa ini? Diskusi apa ini? Rob kami 2, tapi Rob kami bukan yang 2 itu bukan ilah semua, enggak. Saya nggak nanya ilah, Bang. Yang kita bahas Rob. Yang kita bahas itu Rob. Soalnya merujuk ke ilah. Oke, sekarang kita nggak bahas ilah. Berarti Rob kalian ada 2, setuju? Iya, tapi konteksnya di situ kan bukan ilah. Buat pengakuan dulu yuk. Buat pengakuan. Saya El Faroj Store. Yuk, saya El Faroj Store. Iya. Saya El Faroj Store. Ya nggak usah ngikutin. Tuh kan. Iya, saya lah. Biar nanti bisa ditunjukin sama orang-orang yang mau bantah-bantah itu loh. Coba. Saya El Faroj Store. Dis, kamu bisa bedain nggak Rob dengan ilah? Orang dibilang nggak bahas ilah kok. Saya tidak bahas ilah. Saya bahas Rob. Saya nggak bahas ilah. Rob dari tadi kamu itu merujuk ke ilah. Iya sudah. Kita nggak jangan bahas ilah dulu. Buat pengakuan dulu ya. Saya El Faroj Store. Ya, saya ikuti dulu. Saya El Faroj ya. Oke, saya mengakui. Ya, saya mengakui. Jangan dituntun. Ya udah, kamu buat pengakuan. Saya El Faroj Store sebagai Muslim, saya mengaku bahwa Rob saya ada 2. Silakan yuk. Iya. Saya Muslim mengakui bahwa Rob saya 2, tapi ilah saya 1. Oke, Rob kalian 2 ya.
Ya, tapi ilah Baik. kami satu. Baik, Robnya ada 2. Oke, setuju. Ya. Sebenarnya saya Muslim tidak hanya punya Rob 2, banyak. Wah, Banyak, Rob kalian aja banyak. banyak. Terus Banyak. ketika Rob kalian banyak, tak terhitung tapi jumlahnya. konteksnya Terus bukan ilah ya, terus bukan kenapa sesembahan kalian ya. permasalahkan ketika kami Yesus Tuhan kami, Bapa di surga Tuhan kami, Roh Kudus Tuhan kami, 3 terus kalian permasalahkan. Ya, konteksnya kan beda. Di situ kan merujuk ke sesembahan semua. Beda jauh, Dis. Analogi kamu itu jauh. Apa sih sesembahan itu? Konteks ya sesembahan ya orang yang kalian sembah ya. Oke, baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sembah itu kan bahasa Indonesia, setuju? Jangan dituntun, Dis, kayak anak-anak, Dis. Iya, tadi kan kamu mengatakan sesembahan. Sesembahan itu kan bahasa Indonesia, setuju? Ya, ya. Oke, sembah itu kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi apa? Ya sembah. Oh, sembah bahasa Arab kok sembah lagi ya? Udah. Nah, sujud. Sujud, setuju? Iya, Dis. Oke, sujud. Terus tadi kamu mempermasalahkan masalahnya itu bukan sesembahan, setuju? Iya. Oke, ketika kamu sholat, kamu melakukan sujud nggak? Iya. Oke, ketika kamu sholat itu di hadapan kamu ada siapa? Allah sendiri atau Allah dengan Muhammad? Di hadapan saya ada siapa? Saya menghadap ke kiblat, Dis. Iya, Allah itu maksud saya bisa begini loh. Maksud saya begini, sholatmu gini loh. Ketika kamu sholat itu, kamu arahkan sholatmu itu terhadap siapa? Terhadap Allah seorang atau Allah bersama dengan Muhammad? Kiblat. Ngerti, saya ngerti. Maksud saya itu kamu menghadap kiblat, ngerti. Tetapi kamu itu waktu sholat itu kamu berkomunikasi kepada siapa? Ya Allah, saya bersujud kepada Allah. Oke, kepada Allah. Nanti Kalau misalnya saya buktikan gini, yang nanya, Dis. Sebentar, kalau misalnya saya buktikan bahwa di situ juga ada Muhammad, gimana? Di hadapan saya. Udin. Nggak nyambung. Udah, turun dulu ke bawah dulu. Pusing pala saya. Aduh. Gimana kayak gini kita mau diskusi, teman-teman? Berat, capek, teman-teman. Menguras energi. Aduh. Sulit, iya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan ya, tap kembali layarnya, teman-teman, bagikan ya. Jangan lupa, teman-teman, kalau ada Oskadon, Paramek, kirim ke sini ya. Supaya peningnya itu berkurang. Kadang-kadang nggak ngerti mereka ini ya, teman-teman ya. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Muhammad yang kedua ini. Ini bukan Muhammad yang pertama, ini Muhammad yang kedua. Udah banyak Muhammad diutus ke sini. Ya, silakan Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan Rob. Tadi teman-temanmu ada 3 mengakui Rob. Sekarang kau datang bukan Rob. Bukan Ya udah, kalian konsili dulu, kalian. Nih, Temanmu Nabi Muhammad mengakui. datanya bukan Rob. Iya, temanmu 3 orang tadi sudah mengakui bahwa dia Rob. Sedangkan kamu sendiri tidak mengakui, makanya saya bilang lebih baik kalian konsili. Loh, enggak. Gimana? Anda memaksa terus Nabi Muhammad Rob itu dari mana gitu loh? Saya tidak memaksa. Aduh, kok memaksa sih? Kan udah kena pelanggaran kan? Aduh. Pelanggaran lagi nih. Aduh. Bukan Rob Dis. Bentar. Udah kena pelanggaran.
udah kena pelanggaran. Tuh, 3 lagi pelanggarannya lagi. Gini, kalau misalnya kamu tidak mengakui itu, nah saya naikkan dulu Elvaroj ya. Elvaroj Store saya naikkan. Kemudian saya naikkan lagi. Bentar. Coba kalian berdua dulu, konsili dulu, kalian bersepakat dulu. Coba. Elvaroj, ini Muhammad naik, katanya Muhammad bukan Rob. Kamu bilang Muhammad Rob. Begini, Coba, Dis, Elvaroj. jangan apa-apa. Iya, kamera menyala dulu nih. Coba kamu beresin dulu ini. Kalian konsili dulu lah. Coba. Begini teman-teman. Di sini kata Rob. Sebentar Elvaroj. Saya tanya dulu, Muhammad Rob nggak? Iya, tapi bukan ilah. Oke, Rob. Oke, Muhammad itu Rob nggak? Bukan. Yang mana kalian yang benar? Coba. Begini. Bukan Kata Rob itu bahasa. Nabi Muhammad nggak bisa dikatakan Rob. Iya, memang bukan Tuhan dia. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Tapi Rob juga. Soalnya kata Rob ini bisa disandingkan kepada tergantung disandingkan kepada kata apa gitu loh. Nanti merujuk kemana nanti kelihatan begitu. Ketika kata Rob disandingkan dengan Robbul Bait, dia bermakna bapak rumah tangga gitu. Atau Robbatul Bait, dia bermakna ibu rumah tangga gitu. Di situ kan Rob juga. Berarti Rob ini banyak, bukan hanya satu. Ini dalam konteks Rob ya, bukan ilah ya, kan lain. Oke, sekarang Muhammad gimana? Ya. Menurut penjelasan dia, udah kamu akui belum Muhammad Robmu? Enggak, bukan. Tuh gimana? Cobalah Elvaroj, coba itu. Kamu hadapi lah dulu itu. Muslim itu sama hadapi dia, coba dia. Silakan. Begini teman-teman. Ini katanya udah jelas, Bang. Nabi Muhammad bukan Rob. Yang satu bilang Rob, yang satu bukan Rob. Begini teman-teman. Nggak kelar-kelar kalian masalah Rob. Udah berapa tahun ini kalian nggak kelar-kelar masalah Rob ini? Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Sebentar. Kata Rob ini bisa dipakai buat pemimpin, ya, bisa dipakai juga buat pengatur, bisa dipakai buat penguasa gitu ya. Soalnya kan kata Rob ini tergantung mau disandingkan dengan kata apa gitu loh. Ketika kata Rob itu disandingkan dengan Robbul Alamin, dia merujuk kepada Tuhan. Tapi ketika disandingkan dengan kata lain, misalnya Robbul Bait, dia merujuk kepada manusia, bukan kepada Tuhan lagi, kan begitu. Nabi Muhammad Kepada Allah ya Rob, berarti artinya apa? Tuhanku. Oh, tadi katanya bukan Tuhan. Gimana sih? Jadi berkata kepada Allah. Tadi katanya bukan Tuhan, sekarang Tuhan. Memang stres ngomong sama kalian ini. Makanya saya capek saya ngomong sama kalian ini kalau begini terus. Tadi katanya Rob bukan Tuhan, sekarang Rob Tuhan. Mau kalian aja lah kalau begitulah. Gimana kita mau diskusi? Robbul Alamin. Kalau Allah itu Tuhan itu Robbul Alamin. Iya, tergantung mau disandingkan dengan kata apa, Bang. Kata Tapi sebenarnya Bang. Jadi ketika jadi maksud saya gini aja, Rob itu kalau diterjemahkan gini, Rob itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu apa? Tergantung kalimat sesudahnya. Dia merujuk kemana? Kalimat sesudahnya. Ya udahlah, dibawa dulu lah kalian kayak gini. Stres saya ngobrol sama kalian berdua. Tergantung. Aduh, susah kalau begini kalian.
juga kena pembatasan lagi. Oke, ini teman-teman kita kena pembatasan lagi nih teman-teman. Kalau kena pembatasan gini, siaran kita ini teman-teman nggak bisa ditemukan sama teman-teman. Begitu. Jadi nggak ada notifikasi ke dia kalau saya sedang live. Seperti itu. Tapi kita hajar aja terus, kita hantam terus ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Idrus. Ya, silakan Idrus. Jadi nanti ketika kalian udah keluar dari sini, misalnya kalian nonton, kalian skip, kalian cari lagi udah nggak ketemu. Ya, silakan Idrus. Silakan Idrus. Idrus. Udah diam deh. Coba teman-teman, ketika kalian misalnya keluar dari kalian skip begitu ya. Ketika kalian skip, coba cari lagi ada nggak? Karena kita udah kena pembatasan. Masih ada. Ketika kalian pergi dari sini, terus cari ada nggak notifikasi? Kalau diklik profil saya ada ya. Tapi kalian kalau yang scroll-scroll layar mereka nggak ketemu kalau saya sedang live. Masih ada? Oke lah, masih ada. Nggak apa-apa. Kita teruskan. Kita kasih naik ada Bang Bank. Ini kemarin dia sudah naik ini sebenarnya. Silakan Bang Bank. Kemarin dia mempermasalahkan masalah Tritunggal. Ditanya nonton nggak? Enggak. Mana kita mau nanggapi dia juga gimana? Nonton juga enggak? Tis, gua nggak silakan. bilang nggak nonton ya. Gua nggak bilang nggak nonton ya. Lu yang kemarin kamu bilang nggak nonton. Saya lagi ngomong sama siapa pada waktu itu nggak tahu kata kamu. Tis ini. Zaman lu masih profil di salju aja gua tahu. Dengar dulu, Grab tahu. Masalahnya lu sama Yusupe Bang Oki gua tahu. Sama si Dwinatur kepaksaan. Poinmu itu Memaksa apa? gua Lari tahu. kemana-mana. Poinmu itu apa? Poinmu Dengar apa? Lu satu-satu jangan main kick aja. Gua belum selesai kemarin masalah receh gitu lu tanya sama gua. Lu nge-grab aja gua tahu. Masa masalah lu Tritunggal ngomong sama siapa gua nggak tahu. Nge-grab. Iya. Iya, lu Grab. driver online lu kan. Jadi Driver masalah online. lu yang Di Tritunggal mana? ngomong sama Di mana siapa? driver online-nya di Dengar. mana? Satu-satu. Ditanya kok. Seriusan. Dah. Di mana driver online-nya di mana? Dia di tempat lu tinggal sekarang di sono. Ngarang bebas aja. Dengar. Driver Masalah lu online. Tritunggal itu nggak gua imani. Dengar dulu, tenang. Driver online, driver tenang, dengar. Udah. Kamu bilang saya driver online, itu kamu tahu dari mana? Udah lu nggak usah ngarang. Kita ada di sana juga ada perwakilan. Perwakilan siapa? Kalau Memang kalau lu sempat. Memang kalian ini kerjanya ini nipu, bohong loh, nipu, bohong. Sebentar, aja Din. kalian. Oke, sebentar. Enggak, sebentar Itu- kita kelarin dulu. Satu urusan Oke. kelarin dulu. Sebentar. Oke. Siapa? Kita di sana perwakilan siapa? Siapa namanya? Mila. Enggak. Di mana? Jadi gini, Mila di Dis. mana? Gini. Mila di mana? Dengar, Dis. Tenang lu, dengar. sebentar. Mila di mana dia? Walah, lu mau turunin gua lu. Udah turunin. Enggak, saya sekarang. nggak nurunin. Gini loh, karena kamu itu kalau satu kebohongan aja nggak kamu kelarin, kamu akan lari Enggak, ke kebohongan bukan bohong. berikutnya dan berikutnya. Iya betul, tapi gua bukan bohong. Lu ngaku aja. Udah, sekarang Enggak, gini. sekarang Udah saya tanya sama kamu, Mila tahu dari mana? Emang dia Udah, tahu dengar. orang rumah saya aja dia nggak tahu? Udah dengar. Lu Enggak, dia tahu dari nama-nama sebut mana? itu kebanyakan. Mila Nggak tahu usah dari lu mana? ngarang. Mila Udah orang gini aja. mana? Astagfirullah, Las Vegas. Gini, lu gini, motivasi lu buat gini Ditanya dari dulu. apa Gua zaman- aja lari kemana-mana, nggak beres-beres. Udah lah.
segera ya, Tritunggal itu nggak gua imani. Tunggal lari Betul. ke sini, bahas gini, bahas Grab, bahas Bukan. itu supir Omi, semuanya Ya. bohong semua. Semua omonganmu itu nggak ada satupun yang bener. Ya mau Elemiron nggak benar. Yang Ngomong pembahasan apa tadi malam sama lu gua Ilya Miron? Saya ngomong apa sama dia? Satu-satu ya. Silakan. Satu-satu betul. Silakan. Silakan. Saya ngomong apa sama dia? Santai. Jangan lu kick aja. Main kick. Gua belum selesai kemarin. Lu bilang sama siapa, bahas apa. Ya kan? setelah kamu nonton akhirnya. Bukan. Ya Itu udah. dari dulu. Pada gua waktu mantau itu, lu. pada waktu itu saya diskusi dengan Ilya Miron. Betul. Terus Bukan itu. Gua cuman bahas lu. Jangan itunya. Motivasi lu untuk apa sih? Buka gini. itu aja. motivasi saya itu untuk menyadarkan kalian akan kesesatan kalian. Saya kasih contoh, Oke. saya kasih contoh. Ini kamu saya kasih gambar nih. Kamu saya kasih gambar ya. Biar kamu tuh tahu bahwa yang saya bilang itu bukan ngada-ngada. Nih, satu contoh. Kamu tahu ini siapa orangnya? Udah, kenapa? Mualaf Kodondi. Terus kenapa? Oke. Masalahnya sama lu apa? Oke, begini masalahnya biar saya kasih tahu. Dia pakai kaos tulisannya Jesus, betul. Padahal dia mualaf. Poinnya itu begini, poinnya itu dia itu ingin mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan ajaran Islam. Justru Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Justru orang Islam itu mengikuti Yesus. Kan itu poinnya. Nah, itu yang mau Terus? saya luruskan. Saya Oh, mau ingin luruskan. meluruskan kesesatan kalian itu yang membawa-bawa nama Yesus untuk mencari untung yang sedikit. Udah. Contoh, gantian. sebentar saya kasih Contoh. contoh. Gini, kalau misalnya kalian mengklaim bahwa yang diajarkan Yesus dengan yang diajarkan Muhammad itu sama. Contoh saja sederhana. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa di surga itu di kehidupan yang akan datang itu ada kawin-mawin. Pernah Tuhan Yesus itu berdebat dengan orang Farisi dari orang Yahudi dari sekte Saduki. Jangan kau tutup kameramu. Baik. Dari sekte Saduki, orang-orang sekte Saduki ini mereka Aku bukan tidak tutup kamera. tidak meyakini dengan yang namanya kebangkitan. Jadi kalau orang udah mati, itu nggak ada lagi kehidupan yang akan datang itu. Bagi orang-orang Saduki. Nah, menurut orang-orang Saduki ini, kehidupan itu ya kehidupan sekarang ini. Setelah mati udah nggak ada lagi kehidupan. Surga neraka itu nggak ada. Nah, itulah kata Tuhan, itulah kata Yesus kesesatan orang-orang Saduki itu. Nah, mereka ingin mengejek Yesus dengan kata-kata begini. Kalau misalnya nanti ada orang kawin cerai, meninggal, ditinggal meninggal, kawin lagi, ditinggal meninggal, kawin lagi. Terus nanti di kehidupan yang akan datang itu siapa yang jadi ininya? Istrinya dia, karena semua itu udah suaminya dia semua itu di bumi. Nanti di surga siapa yang jadi suaminya? Pertanyaan itu digunakan untuk melecehkan sebuah keyakinan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Lalu kata Tuhan Yesus begini, kamu benar-benar sesat. Karena di kehidupan yang akan datang, manusia itu tidak hidup lagi seperti yang ada di bumi ini. Dia tidak dikawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itulah kata ajaran Tuhan Yesus. Nah, datanglah Muhammad. Nah, menurut Muhammad, di kehidupan yang akan datang, bukan cuman kawin lagi, pesta. Pesta. Kata Ustadz ini, katanya pesta SEX. Ada yang ngomong, diomongin di acara televisi itu. Itulah makanya sudah berbeda. Ya jangan panjang-panjang. Udah. Silakan, tanggapi. Oke. Dis, apapun yang lu kate, lu benar, betul. Karena bicara keimanan. Apapun yang dikata Bang Beng, keimanan Bang Beng benar. Lu suka bernarasi, itulah bedanya Kristen sama Islam. Paham lu di sampai sini? Paham gak lu? Gua mirror, gua tahu lu level lu itu ketika lawan bicara lu gini lu masuk ke situ. Ketika bicara Bang Beng lu masuk level Kodondi lu bawa. Kita head to head lo, Dis. Head to head, Dis.
Lu sama Bang Zuma, gua capek sama lu. Ngapain Malah lu bawa curhat Kodondi? lagi kan, malah curhat Bukan. kan. Oke, bukan curhat. Yang Kan ditanya gini. itu kita nggak bahas Gua malu. iman, bro. Kita Gua nggak malu. bahas iman. Kita ini membahas Astagfirullah. perbedaan. Kan Udah. jelas-jelas beda itu yang diajari. Udah beda, Beda kan? nggak? Kenapa lu masalahin berbeda? Masalahnya berbeda. Dondita nyama-nyamain. Lu head sama gua. Gak usah bawa Kodondi. Lu bicara sama Bang Beng. Lu Nah, malu. kalau Bang misalnya, Kodondi. Undang kalau Kodondi. misalnya kamu datang ke sini untuk menegaskan perbedaan Nah, kita, bahwa perbedaan kita kita. berbeda, Nah, bagus. Nah, gua bilang itu sama RK. Gua bilang gitu sama Erben. Zaman si John Peter sama Uniwati Mena gua ngomong gitu. Lu masih profil lu salju, gua tahu. Lu aja nggak tahu gua. Itulah kedunguan lu. Gua tahu yang lu. saya bilang itu begini. Saya itu kan meluruskan apa Hey. yang diomongin oleh ustadz-ustadz kalian. Bahwa Islam itu membenarkan. Oke, dengar ya. Dengar satu. Lu tahu Egesias nggak? Yang lawan lu bicara masalah memaksa donatur tertunggal buang ke sampah. Elia Meron bilang apa? Satu statement diksi yang harus lu camkan. Lari kemana-mana sih dia ini bahasnya. Tadi katanya bahas pengajaran Muhammad. Sekarang lari ke Elia Miron. Nggak pernah lurus kamu bahasanmu. Dengar. Gimana? Elia Miron itu bilang Egesias. Lu harus camkan Egesias. Itu yang terjadi sama pola diskusi lu. Pola lu dari dulu gitu. Apa? Begini, dengar satu. Yang kita bahas ini apa sih? Dengar kita mau dulu, bahas yang mana astaga. ini? Kamu Kamu kan bertanya kepada saya. Bertanya apa? Tujuanmu? Gua bertanya. Kamu kan nanya Motivasi lu. apa tujuanmu, Oke. motivasimu membuat channel seperti ini? Saya bilang untuk meluruskan fitnahan orang-orang Islam. Tidak semua orang Islam, sebagian orang-orang Islam. Contohnya seperti Donditan dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Bukannya Oke, kelar meneruskan, malah membalikkan, bukan meneruskan. Oke, Gimana gua sih? mau buka Al-Maidah 548. Udah selesai ya, Al-Maidah 5 ayat 48 yang lu bahas. Sekarang satu-satu lah, Dis. Gua ini global. Apa itu global? Biar lu paham motivasi lu untuk membenarkan sesat. Itu Egesias menurut lu. Tahu nggak arti Egesias? Tahu nggak lu arti Egesias? Dengar dulu. Mana orang yang dibahas. Berarti gini aja. Saya mau kasih tunjuk. Gini aja. Biar kita bisa lompat ke poin yang lain. Apakah kamu Silakan. setuju? Apakah kamu setuju bahwa Muhammad mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan yang diajarkan Yesus? Tidak. Berarti kamu sama Donditan. Benar. Gua sama lu head to head. Lu gak usah bawa Kodondi, gak usah Udah bawa tidur Bang sana. Zuma. Gak bisa gitu. Gimana kamu tuh? Makanya poinnya ke situ tuh loh. Kok bisa kamu bilang tidak? Udah jelas-jelas beda. Yesus tidak pernah mengajarkan di kehidupan yang akan datang itu ada kawin-mawin. Muhammad mengajarkan kehidupan yang selanjutnya itu kawin-mawin. Malah sibuk kawin-mawin. Tahu nggak kesibukan orang-orang Islam di kehidupan yang akan datang itu kawin. Dari bilang kok kawin. Kok susah banget sih kamu itu? Kok malah kamu bilang mengajarkan yang sama? Aduh, berat saudara-saudara. Di mananya lagi kamu mau perjuangkan itu? Oke, kita kasih naik ada Putra Kelana. Silakan. Kita udah kena pembatasan nih teman-teman, makanya nggak naik-naik. Mereka nggak bisa nemuin konten kita ini. Nggak disarankan. Salam Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Salam. Kristen Bang. Kristen. Oke Bang, silakan Bang. Boleh nanya Bang? Apa itu Bang? Yang Pak Ustadz tadi itu apa katanya? Kurang paham aku Bang. Wah, ya nonton lah Bang. Gimana Bang ini? Iya Bang, karena Poinnya itu begini Bang. Dia kan nanya kepada saya. Motivasimu itu apa di buka-buka acara begini, motivasimu apa? Saya bilang, motivasi saya
meluruskan fitnahan-fitnahan orang-orang Islam terhadap agama Kristen. Begitu. Oh, gitu. Karena apa? Karena orang-orang Islam mengatakan bahwa nggak semua ya, nggak semua. Orang-orang Islam tertentu mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan ajaran Islam. Yesus dan Muhammad itu mengajarkan ajaran yang sama. Justru malah orang Islam itulah yang mengikuti ajaran Yesus. Itulah fitnahan-fitnahan mereka. Makanya saya bikin channel begini, Bang. Gitu loh. Untuk meluruskan omongan-omongan itu. Seperti Memang kalau itu. tadi aku lihat tadi, dia kayak apa kali, keras sekali dia aku tengok. Iya, intinya itu saya cuma mau bilang begini, kalau memang dia setuju bahwa apa yang diajarkan Yesus dengan Muhammad berbeda, nah, maka mari kita berdiri bersama-sama untuk menghentikan penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh Donditan dan kawan-kawan itu. Kan gitu. Tapi dia malah Dia pas. setuju dengan Donditan, gitu loh. Kan aneh, seperti itu. Kayak gitu ya Bang ya, nyimak di bawah ya Bang ya. Kita kasih kesempatan dulu ya Bang ya. Oke bang, oke bang. Oke, baik. Terima kasih saya turunkan ya. Kan intinya itu begini loh teman-teman. Kita ini kan, negara kita ini melindungi semua aliran agama dan kepercayaan. Ya kan? Artinya maksud saya itu begini loh. Coba bisa nggak orang Islam itu ngurusin agamanya sendiri? Masalahnya mereka ini nggak bisa diam. Terus. Didiamin makin menyesatkan, dijawab mempersekusi. Kan itu masalahnya. Coba kalau misalnya dijawab tidak mempersekusi. Waduh, udah enak saya hari ini saya udah bisa belanja tahu goreng. Akibat mereka mempersekusi itulah teman-teman. Jadi seperti ini. Gitu. Itu masalahnya teman-teman. Oke. Kita udah kena pembatasan ini. Oke, kita kasih naik ada... dia mau naik lagi nih. Nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan sekali lagi. Silakan, Dis. Ya, Nggak perlu silakan. open cam lagi, nggak perlu open cam. Udah Nyala tahu kamera. apa. Di sini wajib nyala kamera. Kalau kau sudah ketakutan, ya nggak usah nyala kamera. Jonathan Nandar juga kau. Untuk apa buka kamera? Edukasi yang penting, edukasi. Iya, Warga tetapi gini Kau loh. warga Indonesia enggak? Kau warga negara Indonesia enggak? Aku tanya dulu. Lu jelas lah gimana. Oke. Jadi gini bro, aku udah bicara. Kamu mau lihat Sama KTP Komar. saya? Nggak perlu. Gini dis. Kau Gimana? orang Indonesia. NKRI harga mati. Setuju? Setuju. Oke, Hmm. satu. Aku udah bilang sama semua Komal Bang Yonatan, Komal si Erben, Komal Kokoh Sansan. Kalau kau tokoh Sansan, pokoknya semua agama. Oh, yang kalian persekusi itu, yang kalian datangi rumahnya itu. Bodoh, gak urusan aku. Iya, Sekarang tapi kan biar kau kalian tahu. datangi ke rumahnya kan? Si Sansan kan? Tahu. Kerjaan kalian kan kalau kalah debat mempersekusi biasa itu. Terus. Itu bukan aku. Sekarang gini. Terus. Motivasi kau apa tadi kan? Kau jawab seperti itu. Kau head to head sama aku. Head to head sama Bang Beng, bukan sama Kodondi. Paham? Kecuali Kodondi ada di Komal. Masalahnya begini. Masalahnya kalau misalnya kamu setuju dengan saya bahwa Muhammad itu mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan Yesus, maka saya nggak perlu membuka channel begini. Gini Dis, aku udah bilang artinya kita sama-sama setuju. Urus agamamu, urus agama saya. Nah, satu aku bilang, kalau EGCS paham, namanya keimanan, pasti dia Konghucu, dia merasa benar di Konghucunya. Ketika dia berana Taoism, aku benar Taoism, aku Islam, benar. Kau Kristen, kau benar, kelar. Udah kelar ya, kelar. Ketika kau nyebrang, ada God nih. Kan gak sampai iman kau bilang Muhammad itu meneruskan Isa. Ilmumu nggak sampai. Kan aku bilang Al-Maidah 548. Itu intinya. Aku mau jelaskan sama kau sedikit, boleh nggak? Masalah kenapa kami membenarkan. Bukan sempurna, Dis. Bukan menyempurnakan. Membenarkan. Tadi yang bilang setelah turun aku keras. Bukan keras, bro.
aku ini mengikuti ritme rival aku bicara diskusi aja. Jadi gini, Dis. Kalaupun kau udah bilang itulah beda Islam sama Kristen, itulah beda Buddha sama Hindu, kelar, Dis. Ini ngomong Nggak ada lagi apa poin-poin. sih, nggak ada intinya lo kamu ngomong itu. Bang Beng, Jadi gini. Begini loh. Saya paham maksud kamu begini. Islam memiliki sebuah keyakinan. Itulah keyakinan Islam. That's point. Oke. Kristen Kemudian mempunyai keyakinan Kristen Islam. juga Itulah punya Kristen. keyakinan. Itulah keyakinannya. Nah sekarang Kelar, masalahnya kenapa ketika orang Islam mengutarakan gini, dengar dulu. Islam kan mengutarakan keyakinannya nih. Nah, ketika dia mengutarakan keyakinannya, dia bilang bahwasanya Yesus itu Muslim. Itu kan keyakinannya orang Islam. Setuju nggak? Gini, polamu bicara. Kau Sebentar, bernarasi tenang supaya dulu, nggak tenang. ke kau. Jangan ke situ dulu. Nggak bisa. Ketika umat Muslim mengatakan Kau bahwa men- Yesus men- orang pertanyaan Muslim, aduh, ini gimana kita mau Gini. diskusi kalau Gini, dua-duanya bro. ngomong? Bukan gini, bro. Kau pola kau diskusi. Jangan dibisukan. Halo? Nah, udah batuk-batuk dia kan? Nah. Udah batuk-batuk dia. Bang Beng, gini loh. Islam punya keyakinan. Keyakinan mereka, sebentar, keyakinan mereka bahwa Al-Quran itu meneruskan apa yang tertulis dalam Injil. Terus mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Ya keyakinan mereka. Sekarang, emangnya Kristen nggak punya keyakinan? Kalau Muhammad nabi-nabian? Masalahnya begini. Kenapa ketika Muslim mengutarakan keyakinannya boleh, kalau Kristen mengutarakan keyakinannya, tangkap ini penistaan agama. Penistaan agama ini, penistaan. Gimana? Orang keyakinan saya kok. Sebentar gini, kalau misalnya orang Kristen beriman bahwa Muhammad, mohon maaf. Kalau misalnya orang Kristen meyakini bahwa Muhammad nabi palsu dan itu diutarakan, penistaan agama enggak? Aku belum jawab. Nanti setelah kau selesai gantian. Enggak, dijawab dulu itu. Ketika orang Kristen mengutarakan imannya Yahudi yang bahwa bilang Muhammad, palsu, Islam yang bilang mohon palsu. maaf, Muhammad seorang nabi palsu, apakah itu penistaan agama? Yang bilang nabi palsu Yahudi, Islam nggak bilang nabi palsu ya. Kan kau nggak dengar pun yang diomongin apa. Dengerin saya. Karena Muhammad mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan yang diajarkan Yesus, maka saya sebagai Kristen mengutarakan iman saya bahwa, bukan dengan maksud menghina, bahwa Muhammad seorang nabi palsu. Apakah itu penistaan agama? Nah, nggak bisa jawab dia kan? Udah benerin dulu batukmu itulah. Gimana kita mau diskusi kayak gini ya? Jadi itu loh maksud saya itu loh. Kalau orang mengutarakan isi imannya, harusnya yang nggak bisa dibilang penistaan agama, kan itu iman dia. Nah masalahnya kenapa cuman Islam doang yang boleh mengutarakan imannya? Menurut agama Kristen, Tuhan-Tuhan agama lain itu berhala. Iya. Segala Allah bangsa-bangsa lain ialah berhala belaka. Nah kalau ngomong gitu sama Muslim, kamu menista agama Islam. Tapi kalau Muslim berkata, sesungguhnya mereka itu adalah para penyembah berhala. Orang-orang yang menyembah selain Allah adalah orang-orang kafir yang terkutuk. Oh, itu namanya iman. Gimana sih? Ya inilah makanya susah teman-teman, susah. Undang-undang KUHP baru kita kan udah keluar itu. Ya kan? Saya baca, saya pelajari. Karena saya memang background saya ini ya kuliah saya ini kan kuliah hukum.
Orang-orang yang menyembah selain Allah adalah orang-orang kafir yang terkutuk. Oh, itu namanya iman. Gimana sih? Ya inilah makanya susah teman-teman, susah. Susah. Undang-undang KUHP baru kita kan udah keluar itu. Ya kan? Saya baca, saya pelajari. Karena saya memang background saya ini ya kuliah saya ini kan kuliah hukum. Ya, jadi saya periksa itu KUHP keluar. Dulu zaman kami masih kuliah, itu kami menanti-nanti itu keluarnya KUHP baru. Nah, puji Tuhan 2022 itu udah keluar, 2022 apa 2023 udah keluar. Tetapi penerapannya itu 2026. Nah, ada di situ satu pasal. Nah, itu kapan-kapan kita bahas tuh. Ya kan? Menyatakan permusuhan, di situ ada kata-kata menyatakan permusuhan. Nah, itu kalau kita bikin ke agama Islam, nanti Al-Qur'an itu harus ditutup. Iya. Membaca isi Al-Qur'an itu bisa dipidana nanti. Kalau misalnya ayat itu benar-benar mau diterapkan. Barang siapa menyatakan permusuhan. Tuh. Sekarang saya tanya. Ada nggak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan permusuhan terhadap agama lain? Ayo kamu, meninggal nggak kamu? Susah teman-teman, susah. Iya. Kalau kalian baca-baca hadis itu, kalian nanti akan menemukan di situ pernyataan-pernyataan yang bersifat permusuhan terhadap iman agama lain. Contohnya kepada Yahudi maupun Nasrani. Coba kapan-kapan bisa itu. Coba mana pakar hukum di sini biar kita ngobrol kapan-kapan. Sebenarnya teman-teman, kalau hanya menyatakan permusuhan, nggak masalah. Karena menyatakan permusuhan terhadap ajaran, karena memang itu agama kok. Apakah di dalam Alkitab tidak diajarkan untuk menyatakan permusuhan terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan? Menyatakan permusuhan terhadap iman lain. Jelas. Di dalam Al-Quran juga begitu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu At-Taubah 29 tuh. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pernyataan permusuhan gak itu? Coba. Seharusnya, ini cuma saya nggak diundang waktu bikin rapat undang-undang kemarin. Kan? Seharusnya itu teman-teman, kalau hanya menyatakan permusuhan terhadap suatu ajaran, itu nggak masalah. Karena memang itu memang isi agama begitu. Yang nggak boleh itu untuk menghasut, untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap penganut agama lain. Nah kalau bagian itu saya setuju. Contoh misalnya kamu misalnya agama Islam. Lalu kamu mengeluarkan pernyataan menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap orang non-Islam. Itu baru. Tapi kalau hanya menyatakan permusuhan, masa isi Al-Quran diedit bunyinya? Kita harus At-Taubah 29 itu bunyinya. Jangan memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ayo. Tulisannya memerangi kok, tulisannya memerangi. Gimana? Kapan-kapan itu bisa kita bahas. Oke, kita kasih naik ada Condri, silakan Condri. Ya, silakan Condri. Oke. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim Bang Ya, Edis. silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Silakan. Siang Bang Edis ya. Selamat siang Bang. Selamat siang.
Nah, ini soal memerangi itu saya bahas sedikit boleh ya? Nah, kalau mentakwil Al-Quran itu, memerangi itu kalau bagi yang paham nih ya, memerangi itu bukan makhluknya, tapi sifatnya dengan bahasa tidak mencederakan, tidak melukai. Berarti otomatis Coba dibaca memerangi ayatnya. itu Coba sifatnya. dibaca ayatnya, Bang. Ya, Di situ itu- Bang, orang-orang Bang yang diperangi Bang, bukan keyakinannya Bang. Orang-orang. Coba baca. Ya, itu bahasanya kayak gitu, Bang, translate-nya. dibaca dulu lah Kita Bang. mentakwil, Abang belum juga baca kok. Coba dibaca dulu. Yuk. Kalau itu translate, Bang. Kalau translate itu boleh saja. Bukan berarti Oke, translate coba itu- dicek. Coba dicek bahasa Arabnya. Ya, kalau Qatilul saya ladzi. bukan ahli kitab, Bang. Tapi saya Nah, paham sekarang Anda ketuhanan. bukan ahli. Ya, Emang saya paham rusak dengan kita ini ketuhanan. kalau begini. Jadi saya mempelajari ilmu ketuhanan. Bang, di situ menurut ayat At-Taubah 29 itu yang diperangi itu orang-orang bukan? Ya, Oke, orang-orang yang apa yang harus diperangi? ya orang-orang yang tidak taat dengan perintah Rasul dan Allah. Iya, orang Kristen saya tanya kepada Anda. Orang Kristen mematuhi Allah dan Rasulnya enggak? Ya, mematuhi bagi yang patuh. Kalau nggak patuh, boleh diperangi. Bukan. Kalau Secara gini-gini, saya Kristen. ya, Saya mematuhi Allah dan Rasulnya enggak? kalau abang sesuai Alkitab abang, ya patuh. Bagaimana tidak, ya kan? Kalau abang mengerjakan sesuai makanya perintah kitab rusak abang, memang. berarti abang patuh. Iya Bang, tetapi kalau kita bicara fakta, orang Kristen itu disuruh patuh kepada Yesus Bang, bukan disuruh patuh kepada Allah. Nah, Ya, menurut mungkin ajaran, konteksnya sebentar berbeda. Bang, menurut ajaran agama Islam, maka orang Kristen itu wajib diperangi nggak? Bagi saya tidak wajib. Yang perlu diperangi Itu adalah loh Bang kezaliman. tulisannya, perangilah, perangilah. Itu pemahaman orang yang salah mentakwilkan isi Al-Quran. Akhirnya mereka akan kayak gitu. Kalau orang benar memahami isi Al-Quran, kejadiannya nggak seperti itu, Bang. Misalnya ini ada orang membuat sesuatu di masyarakat ini yang nggak benar sesuai Islam. Maka perangilah mereka. Yang diperangi bukan makhluk yang menunggu rumah. Ya, perangi perbuatannya. Pindahkan dia dari situ. Udah Arahkan jelas-jelas ke yang tempat disuruh diperangi itu orang. Saya buka aja lah ayatnya dah. Mana? Sebentar, saya ambil dulu HP saya Bang. Bentar. Atau Abang ada HP di situ nggak? nggak ada. Saya satu Bentar, ini aja. saya ambil dulu ya. Aduh, susah nih orang mereka. Berat. Nih Bang ya, saya buka At-Taubah 29 Bang ya. Bentar Bang, saya balikin kamera saya dulu ya. Sayangnya kita udah kena pembatasan ini teman-teman. Bentar. Sabar Bang ya. At-Taubah 29. At-Taubah 29. Artinya, oke, saya balik ya Bang ya kamera saya. Oke. Ini Bang. Ini Bang, kalau memang ini Anda bacakan, Anda kena pasal 300 KUHP. Loh, iya gimana? Nanti kita akan bandingkan nih dengan pasal 3. Kapan-kapan itu kita diskusikan ya. Nih. Oke. Coba Bang, perangilah orang-orang. Berarti subjek yang diperangi itu baju, sepatu atau orang? Ya, orang. Orang. Orang yang apa yang harus diperangi? Yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian. Ya. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Agama yang benar maksudnya apa? Islam. Setuju nggak? Ya. Iya, yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab. Nah itu orang-orang Kristen itu Bang. Kepada mereka.
sampai mereka di perang itu sampai kapan? Sampai mereka membayar jizyah. Jizyah itu maksudnya duit, Bang, uang, upeti, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Mau saya bacakan pasal 300 KUHP? Tapi itu kajian BTOP. Sebentar, nggak apa-apa, kita buka pasal 300 KUHP, Bang ya. Memang berat ini saudara-saudara ya. Bentar. Nih Bang, pasal 300 KUHP baru ya Bang ya. Oke, sebentar. Pasal 300 KUHP baru. Sabar Bang ya. Ini belum banyak dia karena masih baru, dia belum banyak kutipannya nih. Nih, dari Instagram nih Bang ya. Sabar. Belum ada sih pasal 300 KUHP baru. Nggak jumpa ya? Iya, belum banyak di internet, Bang. Nih, oke nih, udah keluar nih, Bang. Ya, kelihatan ya? Isi pasalnya nih. Isi pasalnya, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian, atau hasutan diskriminasi atau kekerasan terhadap agama lain. Nih. Iya. Ya, Bang. Nah, sekarang kalau dia menyatakan permusuhan atau perbuatan kebencian atau hasutan atau diskriminasi atau melakukan kekerasan, coba ayat ini gimana? Perangilah. Ya, ayo. Bagi saya jelaskan Bang ya. Nah, silakan. Ini bagi saya. Nah, bagi saya memerangi itu tidak harus pakai kekerasan, apalagi zaman modern ini. Kalau kita mau memukul seseorang, menyakiti, apakah cukup dengan pakai parang? Enggak, banyak cara menyakiti, memukul itu pakai yang lebih halus. Itu tergantung orang menyikapi ayatnya. Sekarang begini Bang, boleh nggak orang Islam berteriak untuk memerangi orang-orang yang non-Muslim? Boleh. Nah, berarti melanggar pasal 300 ini enggak? Barang siapa melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian, hasutan untuk melakukan diskriminasi atau kekerasan, nah itu coba. Ya, kalau undang-undangnya sudah dibuat, ya tentu berlaku, Bang. Nah itu makanya saya bilang susah, Bang. Kalau kemarin kan undang-undangnya kan belum jadi, belum disahkan. Lu udah kok belum disahkan gimana sih? Ya, beberapa tahun yang lalu. Undang-undangnya kok belum disahkan. Bang, undang-undangnya itu udah diteken sama Pak Jokowi. Udah diteken 2023, berlakunya 2026. Aduh. Ya, bom Balinya itu kan bom Bali belum ada undang-undang itu, Bang. Ya kan? Ini zaman Jokowi baru berlaku undang-undang. Iya, maksud saya begini loh, Bang. Makanya kan masalah penistaan-penistaan agama ini, Bang. Ini pasal nih sulit, Bang. Sulit pasal gini nih, karena sering bertentangan. Makanya, padahal kalau kita dulu belajar hukum, sumber-sumber hukum itu Bang, ada sumber hukum itu norma di masyarakat, adat istiadat, agama, itu sumber-sumber hukum Bang. Nah, ternyata sekarang kita dapati bahwa isi Al-Quran bertentangan dengan hukum positif yang kita anut, KUHP. Betul nggak? Ya, itu kan Islam itu Bang sudah diciptakan 1400 tahun yang lalu kitabnya Bang. Jadi hukumnya nggak pernah berubah-ubah. Ya, iya, terus yang Bang. Mana yang mau dipegang Bang? KUHP apa hukum yang ada dalam Quran? Makanya Bang kalau tidak salah. Begini Bang, makanya Bang saya memaklumi. Gini loh, makanya saya memaklumi bahwa ada banyak. Coba buka catatan sejarah bangsa kita Bang. Ada banyak pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Islam.
ada DII, Darul Islam Indonesia, NII, Negara Islam Indonesia. Iya. Kan itu kan gerakan-gerakan Islam mau bikin negara sendiri. Nah, sekarang itu namanya Hizbut Tahrir, mau bikin negara, mau bikin Indonesia jadi syariat Islam. Makanya Bang, saya itu ngerti betul. Akar permasalahannya itu ada di mana sih? Akar permasalahannya itu ada di situ, itu yang ada di buku itu. Kan itu masalahnya. Saya paham nih maksud ending cerita Bang Edis, arahnya. Itu yang pertama, saya akui kalau saya nggak menyalahkan orang non-muslim, ya kan. Kalau non-muslim menyalahkan orang muslim, itu wajar, tergantung perbuatan yang tidak senonoh yang oleh orang muslim. Tapi bukan berarti kitab kami mengajarkan muslim itu sedemikian. Mereka salah tadi menempatkan. barusan dibaca. Ya Tuhan. Coba nih, saya bacakan lagi sama dia ya. Aduh berat ini memang. Ya, salah menempatkan. Bang, coba Anda baca dulu nih Bang. Baca dulu yuk, baca yuk. Anda yang baca. Nanti kalau saya yang baca, saya aja lagi yang ngerti lagi. Coba baca yuk. Iya, kalau perkataannya itu Bang, saya akui benar Bang. Benar seperti adanya siapa yang disuruh terdata. diperangi Bang? Siapa yang disuruh diperangi? Ya, orang yang melawan kepada Rasul dan Tuhannya. Oke, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Muhammad, betul? Ya, betul. Oke, apakah orang Hindu beriman kepada Allah dan Muhammad? Bagi mereka bisa jadi Allah Muhammad mereka dengan persepsi lain panggilannya, kayak orang abang Yesus, ya kan? Kalau Muhammad Muhammad, jadi menurut abang Yesus itu adalah Muhammad. Bagi orang Kristen Yesus itu Muhammadnya. Bagaimana lagi ya kan? Mau. Bagi kami Muhammad kami ya itulah Rob kami. Enggak, gini aja Bang, sekarang saya tanya Anda. Kan disuruh memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, setuju? Setuju. Oke, apakah orang Kristen beriman kepada Allah dan Muhammad? Beriman. Orang Kristen beriman kepada Allah dan Muhammad? Persepsi Kristen bukan persepsi Islam. Oke lah Bang, kapan-kapan kita lanjutin lagi Bang. Nanti habis nanti Bang bodrek sama Panadol nanti di stok warung. Kita lanjut besok lagi Bang ya. Bagaimana lagi Bang? Persepsi Abang kayak gitu, Meimani Kristen kayak gitu caranya. Bagi kami kayak gini. Sebenarnya begini, sebenarnya begini Bang. Yang saya inginkan tuh begini loh. Kita ini debat diskusi agama ini seharusnya tidak boleh dipidana Bang. Anda mengeluarkan pendapat Anda begini Bang. Anda mengeluarkan pendapat Anda tentang agama, tentang Tuhan itu nggak boleh dipidana seharusnya. Ya. Anda mau meyakini bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah pohon pisang, terserah Anda, terserah. Ya. Selama Anda tidak mengangkat batu lalu ngelempar orang. Ya benar. Itu Bang, harusnya begitu Bang. Ya, tetapi Bang, umat Muslim di Indonesia kita harus akui mentalnya itu nggak kuat diskusi atau nggak kuat debat karena disinggung sedikit ngamuk. Ya nggak semua Bang, kalau saya beda Bang. Apalagi Abang membahas rock ya, tapi kan cuma sedikit yang Bang, yang nggak semuanya itu, kebanyakan yang ngamuk-ngamuk itu. Sedang Bang, tahu kan? Lina Mukherjee aja, makan dagingnya beli sendiri, bukan korupsi. Babi dia sendiri, bukan babinya tetangga yang diambil. Terus dia makan Bang, nah, dia Muslim kan? Kalau dia Muslim, kalau makan yang mengucapkan Bismillah. Gara-gara itu dia di penjara Bang. Bayangin, cuman gitu aja di penjara Bang. Apalagi Anda ngomong tentang Muhammad, selesai hidupmu. Ya itu karena menyakitin kali Bang. Menyakitin dia walaupun berkata, tapi menyakiti orang Bang, iman lainnya. Bagaimana dengan orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Yesus Islam? Bagaimana orang-orang Islam yang mengatakan tentang kekristenan? Ya Abang laporkan lah, kalau Abang nggak senang Bang laporkan. Laporkan gimana? Gimana? Ya kan, seperti mereka yang melaporkan orang yang mengejek. Kok boro-boro dilaporkan Bang? Contoh, saya datang nih ke Mabes Polri. Tok. Selamat pagi, Bareskrim. Ya,
Saya ingin melaporkan Pak Baris Krim. Apa itu? Saya ingin melaporkan ini ada seorang ustadz yang bilang begini. Katanya Yesus kami itu adalah seorang muslim. Kok dilaporkan? Itu kan iman kami. Carilah kok Kapolri yang Kristen, Bang. Bertanya, ini abang lapor ke Kapolri yang Muslim, ya salah dong. Loh, Bang, kalau kepolisian itu nggak beragama, Bang. Masa kepolisian beragama? Dia itu netral, Bang. Gimana? Tadi kau bilang itu iman kami katanya. Loh, masalahnya yang terjadi kan seperti itu sekarang. Gimana? Iya. Justru gimana mau dilaporin orang malah mereka yang ngawal-ngawal Zakir Naik kok. Siap, kawan. Masa mau dilaporin orang mereka yang ngawal-ngawal gimana? Mendekat tadi di Indonesia ini banyak Kristen ketimbang Islam. Apa yang akan dilakukan Kristen? Mungkin timbal balik ya, saya rasa ya kan. Bang, kan belum, kalau itu asumsi liar ya namanya asumsi ya, kita belum tahu Bang, namanya masih asumsi. Tapi kan yang terjadi sekarang seperti itu. Tapi maksud saya itu begini loh, saya itu hanya memperjuangkan apa sih? Memperjuangkan keadilan gitu loh. Iya. Saya paham Itu, Bang. Tapi boleh enggak satu Bang, saya mau turun, tapi sebelumnya tadi Abang kan membahas rap ya kan. Ada teman-teman tadi, saya udah lama nonton dari tadi ya kan. Iya, Rob tadi udah kelar Bang, masih dibahas-bahas lagi. Teman-teman di bawah, yang Rob tadi saya nggak setuju semuanya. Iya, makanya saya sarankan begini Bang, karena ada yang setuju, ada tidak setuju. Saya sarankan supaya kalian itu konsili dulu untuk menentukan apakah Muhammad itu Rob atau bukan. Ya. Ya kayak gini Bang, pakaian. Ada pakaian luar, ada singlet. Jadi, Bang, tapi ngomong-ngomong itu ayam siapa itu Bang? Ngomong-ngomong itu ayam siapa itu? Itu ayam tetangga Bang. Ditolong dulu ayamnya itu Bang. Udah nyari-nyari induknya itu. Iya. Ini saya tolong tadi Bang, Mas Farid, saya selamatkan pakai ini. Jadi bukan hanya kita menolong manusia, makhluk sekecil ini kita selamatkan Bang. Jadi saya pun nggak mau menyakiti apalagi manusia, ya kan? Nah, ini buat iya, tapi kan di dalam Al-Quran malah disuruh perangilah orang-orang Bang. Salah pemahaman itu, mereka itu salah pemahaman. Orang ayatnya jelas-jelas bunyinya begitu, salah pemahaman. Nah, ini contoh Bang ya. Abang punya orang tua enggak kan? Abang punya orang tua. Kalau abang ngeyel terus, dilarang manjat pohon, Bang selalu manjat, nanti orang tua bilang ini, kamu panjat sampai ke pucuk, lalu kamu loncat. Apakah kata orang tua itu memang niat anaknya loncat? Enggak. Tapi karena marahnya, ucapannya kayak gitu. Jadi ada sebagian orang. Iya, tapi ayat Quran ini Bang, ya, saya ngerti itu namanya bahasa sarkas, ya kan? Tapi di dalam Al-Quran ini bukan sarkas Bang, ini memang betulan. Perangilah itu ya perangilah betulan, bukan bahasa sarkas itu. Iya. Oke lah, kita kasih kesempatan dulu pada yang lain ya. Orang kalau gagal paham akan memerangi manusianya, makhluknya. Bagi saya yang mengaji, yang kita perangi adalah sifatnya, perilakunya, bukan makhluknya. Ya, itu begitu. Anda keluarkan dulu Al-Quran versi editanmu. Nah. Ya, seperti itu Bang. Kita kasih kesempatan dulu pada yang lain. Ya. Oke teman-teman, gimana teman-teman? Ini sudah mau jam 12 siang, udah setengah 12. Mungkin teman-teman juga udah pada mau istirahat. Lagian kita juga udah kena pembatasan nih teman-teman. Makanya udah nggak dianuin lagi sama TikTok. Karena teman-teman ini kalah ini. Aduh, makasih Bang Suwandi, makasih. Gitu ya teman-teman ya, mungkin kita rehat, nanti malam kita siaran lagi ya teman-teman ya. Kalau mau saya matikan ini lagi, nanti ngulang lagi lama. Makasih Rosi ya, gitu aja teman-teman, mungkin kita lanjut lagi besok. Kalau teman-teman juga pada istirahat, kita lanjut lagi. Sekali lagi teman-teman, di akhir acara saya memberitahukan kembali teman-teman support dan dukung ya acara saya ini, channel kita ini teman-teman, supaya kita terus menerus mengudara. Support dengan cara tap-tap layar, follow akun ini ya, bagikan kepada siapa-siapa saja yang menurut kalian tuh perlu mendengarkan siaran ini. Seperti itu. Dan bagikan kepada Abdul Somad biar dengar dia. Gitu
itu ya. Nah, teman-teman juga sekali lagi, teman-teman, kita juga memerlukan yang namanya support secara finansial. Jikalau teman-teman ada berkat berlebih ya. Kalau teman-teman tidak ada berkat berlebih, jangan. Khusus kepada teman-teman yang mungkin punya berkat berlebih, teman-teman bisa support program ini di yang tertera di layar. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya supaya nomornya tidak hilang. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan, teman-teman juga bisa support secara finansial, dukung secara finansial di yang tulisan berjalan itu. Teman-teman, di YouTube saya ataupun di media sosial saya itu tidak ada iklannya ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nonton YouTube saya itu, sampai kalian tidur ngences juga nggak bakal ada iklan di situ. Karena memang iklannya itu tidak saya aktifkan, seperti itu. Jadi support secara finansial bukan dari iklan, tetapi langsung dari teman-teman sekalian. Seperti itu. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa siaran kembali. Makanya pantengin terus channel ini, follow, dan subscribe bagi teman-teman yang di YouTube. Oke, itu saja teman-teman. Sampai ketemu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus.